Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara FGD, redesign kurikulum program studi manajemen yang akan kita laksanakan nanti. Di hari ini sebagai moderator ada langsung dengan Ibu Kaprodi, Ibu Karuniawati Hasanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanding keluar lagi ya? Iya, Mas Toro. Ya, terima kasih. Ini kayaknya narasumbernya satu keluar lagi, Bu Yaning dari UPY. Ya. Kita tunggu sebentar ya Bu Wildanul. Sebentar lagi mungkin mau rejoin ini Bu Yani ya. Siap. Ya. Siap, Bu. Di rumah apa di kantor, Bu? Bu Wildanul. Saya di kantor, Bu. Ngepasi piket ini hari Kamis. Iya, maaf tadi salah apa namanya? Salah link saya. Gak apa-apa. Makanya loh, saya pun juga lupa kan ini, Bu. Yang satu dari mana, Bu? Dari PGRI Jogja ya? Dari PGRI Jogja. Selamat datang, Bu Yaning. Ya, Bu. Maaf sinyalnya kurang stabil di sini. Iya. Bu Eva ya, Bu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Karuniawati Hasanah. Jadi pagi ini saya ingin sharing dengan ibu-ibu Kaprodi Teknik Industri terkait mata kuliah. Jadi kita sedang meredesain program MBKM, kurikulum MBKM tepatnya. Jadi mungkin kalau kemarin kita sudah berbincang sedikit Bu Wildanul, ada relate-nya antara prodi manajemen dengan teknik industri. Jadi mungkin ada pengalaman tersendiri ketika mahasiswa kami nanti bertukar mahasiswa bertukar ilmu dengan yang ada di prodi teknik industri, karena di kami ada mata kuliah manajemen operasional yang nantinya mungkin bisa jadi pertimbangan ketika ya kita belajar manajemen operasional. Kalau dari teknik industri lebih ke ahlinya mungkin begitu, selain kita dapat dasarnya dari prodi manajemen, kemudian dapat lebih pemahamannya dari prodi teknik industri, mungkin seperti itu. Untuk hari ini kita beri kesempatan untuk memaparkan sedikit pengalaman mungkin atau mata kuliah apa yang bisa relate dengan kami yang di prodi manajemen. Kesempatan pertama dengan yang eksternal dulu ya Bu Wildanul dengan Bu Yaning. Ini kebetulan kita sama-sama dari PGRI, kalau yang satu di Jogja, yang satu di Madiun. Jadi satu yayasan ya, bukan yayasan, yes, sama-sama PGRI lah. Jadi kesempatan pertama monggo 5 menit Bu Yaning mungkin bisa diberi pemaparan kami tentang bagaimana relate-nya prodi manajemen dengan prodi teknik industri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Karuniawati. Saya dari prodi teknik industri Universitas PGRI Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Yaning, saya selaku Kaprodi di Teknik Industri. Nah, untuk Teknik Industri UPY sendiri, kami masih dalam proses Bu untuk MBKM-nya ini penyusunan kurikulumnya. Jadi, untuk
fixnya kurikulumnya itu masih belum matang. Tapi pengalaman saya sebelumnya, saya juga pernah ngajar di manajemen di UPY juga, Bu, untuk mata kuliah manajemen, saya lupa, pokoknya pernah ada kaitannya juga sedikit-sedikit sama teknik industri juga, Bu. Kemudian mungkin kalau nanti dari teknik industri UPY sendiri untuk diajak bekerja sama bertukar pelajar, bisa kami pertimbangkan, Ibu. Begitu, Ibu. Kalau mata kuliahnya, Bu, ada barangkali yang bisa kami ambil. Jadi kalau saya share, saya boleh share screen kurikulum kami, Bu, sebentar. Iya. Bentar. Ini gambaran garis besar kurikulum kami. Jadi untuk yang di semester pertama, mungkin kami hanya mata kuliah yang harus memang kami pelajari di prodi, di rumah sendiri. Tapi di semester atas itu ada konsentrasi seperti konsentrasi manajemen operasional, kemudian mata kuliah operasional riset itu ada, kemudian jadi di di konsentrasi manajemen operasional itu ada manajemen proyek, manajemen rantai pasok, manajemen operasi jasa, kemudian kami punya e-commerce, kami punya manajemen usaha kecil dan menengah, dan total quality management. Jadi kalau relate-nya mata kuliah di prodi kami itu dengan yang di prodi panjenengan itu bagaimana, Bu? Jadi mungkin ada yang bisa jenengan sarankan untuk kami, misalkan ketika kami mengambil mata kuliah di prodi teknik industri itu nanti mata kuliah apa? Gitu, Bu Yani. Oh, sementara itu, Bu, manajemen operational research. Penelitian operasi. Sama. Itu ada, Bu, di kami. Kemudian untuk yang lainnya itu, bentar, Bu, saya lihat dulu. Iya. Organisasi dan manajemen perusahaan industri, Bu, bisa tidak, Bu? Organisasi dan manajemen perusahaan industri. Industri, ya. Kemudian itu mempelajari apa nih, Bu? Lebih ke organisasinya, manajemen di sebuah perusahaan itu, Bu. Di kami ada teori organisasi, Bu. Perilaku organisasi itu gitu. Ada, teori organisasi itu ada. Nah, itu sebelumnya yang penelitian operasi memang di teknik industri itu wajib, Bu, dari asosiasi memang wajib. Kemudian yang lainnya untuk pengendalian dan penjaminan mutu, apakah bisa, Ibu? Apakah itu nanti relate ya dengan total quality management ya, Bu? Oh iya, Bu, ya, kualitas. TCM. Iya. Ya, jadi memang ada beberapa mata kuliah yang relate dengan manajemen sebenarnya ya. Tapi untuk kedalaman materi sendiri, Bu, karena kami itu bukan di teknik ya kan. Kita beda apa ya namanya, kalau di ekonomi dengan di teknik itu kan beda jauh, tapi saya rasa industri dan manajemen itu kan ada keterkaitannya. Untuk kedalaman materi sendiri bagaimana ya, Ibu? Apakah tidak terlalu berat nanti ketika mahasiswa kami yang tidak mendapat dasar teknik itu belajar di teknik industri begitu? Oh, berarti kita harus menyesuaikan itu dulu, Bu, CPL-nya. Jadi CPL yang ada di prodi manajemen Unipma bagaimana dengan CPL kita, nanti kita lihat dulu apakah memang itu, Bu, hampir sama, mendekati sama. Nah, mungkin kalau nanti hampir-hampir sama, nanti bisa kita saling bertukar, begitu, Bu. Dilihat di CPL-nya dulu, Bu, mungkin. Iya. Terima kasih, Bu Yaning. Ini ada sama-sama. baru datang Pak Poniman, nggih.
Nggih. Selamat datang, Pak. Nggih, Bu. Mohon maaf Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mengundangnya dadakan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya nggih, Pak? Nggih, leres, Bu. Oh iya, tempatnya Pak Ma'ruf. Ah ya, betul. betul, Bu. Saya betul. satu kelas dengan Pak Ma'ruf. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Mohon maaf Bapak, jadi ini kami sedang jadi konsepnya kita penjajakan, bukan penjajakan ya, maksud saya dari prodi kami sedang mengadakan redesain kurikulum. Jadi sedang kita ya kalau dibilang penjajakan ya penjajakan, mungkin nanti ke depannya kita akan ada kerjasama pertukaran mahasiswa gitu. Jadi kalau memang kami relate antara kurikulumnya dari teknik industri dengan kami yang di manajemen, ya kemungkinan kita bisa lanjutkan ke proses kerjasama pertukaran mahasiswa atau bagaimana begitu Pak. Tapi ini tadi dari UPY ada Bu Yaning, beliau juga Kaprodi Teknik Industri di UPY. Kemudian yang dari intern kami ada Bu Wildanul Isnaini, Kaprodi Teknik Industri di Unipma. Kami dari Universitas PGRI Madiun, Kaprodi Teknik Industri. Kemudian yang ketiga ada panjenengan Bapak dari UNMU Surabaya. Tadi sudah dipaparkan Bu Yaning tentang kemungkinan mata kuliah apa yang bisa relate dengan manajemen. Untuk yang kedua, sesi kedua saya serahkan ke Bu Wildanul. Mungkin ada tambahan atau bagaimana terkait dengan apa namanya mata kuliah apa saja yang bisa kita ambil di prodi teknik industri. Monggo Bu Wildanul. Baik, Bu Aan, suara saya masuk nggak segini, Bu? Masuk. Keras sekali, Bu. Okay. Ya, jelas. Ya. Selamat siang, Bu Aan, Bapak Ibu dosen manajemen ya, Bapak Poniman dari UNMU Surabaya, serta Ibu Sinten tadi ya. Hilang lagi nih kayaknya. Bu Yaning ya? Bu Yaning Trihapsari. Ya, Bu Yaning Trihapsari. Nah, kalau dari prodi kami, dari Unikma, Teknik Industri Unikma, saya tadi sekilas melihat tepatnya buaan ya, manajemen untuk beberapa mata kuliahnya itu sebenarnya banyak, Bu. Karena kalau kita ngomongin tentang teknik industri ya, teknik industri itu memang beberapa orang bilang kalau ini adalah manajemennya anak teknik gitu. Tidak selalu salah, tapi tidak selalu benar, tapi tidak salah juga. Gimana sih maksudnya? Ya memang iya gitu sebenarnya. Karena kita tuh memang tugasnya itu secara garis besar adalah memanage orang-orang teknik gitu, gampangannya gitu ya Bu ya. Jadi mata kuliah kita ini banyak mengatur tentang orang juga gitu. Tapi juga kita ada juga manajemennya tentang keuangan gitu. Jadi kalau kita ngomongin bedanya apa sih manajemen sama teknik industri? Bedanya kalau teknik industri itu memang hitungannya akan lebih banyak gitu aja. Tapi sebenarnya konseptualnya itu mirip, kemungkinan menurut saya Bu ya. Kalau kita ngomongin riset operasi atau operation research kalau di kami sebutnya, mungkin juga sama tidak buat. Misalnya kita membahas itu intinya adalah mengoptimasi, sama tidak? Optimalisasi, Bu. Ya, optimasi. Sistem linear ya. Ya, betul gitu. Nah, tapi nanti kalau di teknik industri ada ke advance-nya, karena riset operasi di prodi kita ada 3, Bu, RO1, 2, dan 3. Nanti kalau sampai 3 itu kita akan belajar tentang metode-metode yang sangat kita bilangnya advance ya, seperti tabu search and colony optimization, seperti itu. Tapi intinya itu sama, bagaimana kita mengoptimasi sumber daya yang ada di dalam perusahaan untuk kita gunakan, gitu ya. Nah, kalau beberapa mata kuliah itu yang sama saya tadi lihat, yang pertama jelas riset operasi, kemudian tapi nanti untuk riset operasi yang berapa, 1, 2, atau 3, itu bisa kita bicarakan lebih lanjut, Ibu, karena nanti kan kita juga lihat lagi ya, silabusnya seperti apa dalamnya, tapi saya rasa mungkin untuk riset operasi 1 bisa masuk. Terus akuntansi manajemen di prodi kami juga ada 3 SKS, kemudian pengendalian kualitas juga bisa, terus rantai pasok juga bisa, terus statistika ada nggak sih Bu? Nggak ada ya? Statistik apa Bu? Statistik kalau saya statistik 1, statistik 2 itu ada Bu di manajemen, tapi kan lebih kalau di kami lebih untuk penunjang penelitian nanti, penelitian atau tugas akhir mahasiswa ya.
Sama sih sebenarnya. Kita juga ada statistik 1 sama 2 itu juga bisa masuk. Terus yang tadi menarik itu kelayakan proyek ya Bu, ada tadi ya? Manajemen proyek. Bukan, kelayakan proyek ada deh Bu tadi kayaknya. Studi kelayakan bisnis ada. Studi kelayakan apa tadi, bisnis atau apa ya? Nah itu studi kalau di kami itu kita jadikan 2 mata kuliah namanya pengantar perancangan industri dan perancangan industri. Itu tuh nanti mata kuliahnya bentuknya capstone study atau kita menggabungkan beberapa mata kuliah yang ada seperti desain produk, kemudian ekonomi teknik, akuntansi manajemen dan lain sebagainya. Terus nanti mahasiswa itu mengenerate sebuah produk tergantung dosen pengampunya nanti temanya seperti apa. Kalau pas saya kemarin 2 tahun berturut-turut itu yang pertama temanya tentang COVID-19, yang kedua itu tentang mainan untuk anak tunanetra. Nah, nanti si mahasiswa itu mendesain sebuah produk yang nanti juga endingnya akan dianalisis kelayakannya secara ekonomi, apakah bisnis itu visible atau tidak visible untuk dijalankan, seperti itu. Terus yang terakhir mungkin manajemen proyek itu Bu, bisa juga nanti diambil. Gitu kalau dari intern Unipma Bu Aan. Kita juga punya akuntansi manajemen, tapi kita malah 2 SKS Bu, akuntansi manajemennya. Oh gitu ya, di sini malah 3 SKS Bu. Jadi kan mahasiswa ya ini nggak bisa dipungkiri mahasiswa itu milih manajemen karena menghindari hitungan Bu. Ya, betul. Kenapa kalau masuk ekonomi nggak milih ke akuntansi karena ingin menghindari hitungan gitu kan. Jadi bukan. Nah itu dia. Nanti kalau misalkan kita bertukar mahasiswa atau bertukar mata kuliah, kemudian ternyata di sana ketemunya hitungan yang lebih berat lagi kan, juga mahasiswa itu kan apa namanya, kayak seperti tadi jenengan bilang ada riset operasi. Mungkin di kami hitungannya hanya yang sedikit awal-awal saja Bu. Jadi mungkin lebih relate-nya ke malah riset operasi 1 kalau di jenengan. Tapi kalau sampai ke advance nanti ilmunya kami yang nggak nyampe. Betul Bu. Jadi ya, nanti beda. Tetap teknik dan manajemen itu dunia yang berbeda. Gitu. Walaupun ada linknya, tapi ya beda. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Pak Poniman, kalau menurut pendapat panjenengan pripun Pak? Oke Bu, sebetulnya ada ini ya, ada hubungannya antara manajemen sama teknik industri itu kalau di lapangan ya. Kebetulan saya kan ada artinya praktisi juga sih. Nah seperti manajemen proyek itu kan masuk ke dalam itu kan juga bisa, untuk manajemen itu juga bisa. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Bu Wildanul itu ya tadi untuk statistik 1, 2 itu ya juga masuk, menunjang ke penelitian itu juga bisa. Untuk kemudian tadi ada manajemen strategi, manajemen risiko. Itu kan sebetulnya kan di teknik industri kan juga ada di situ. Itu juga bisa masuk ke situ. Jadi ya kalau hubungan antara manajemen sama yang untuk prodi manajemen dengan yang teknik industri yang saya sekilas tadi saya lihat itu yang punya Ibu. Tapi nanti kita cocokkan dulu dengan CPL-nya nanti. Soalnya ini kalau untuk teknik industri kalau yang mengikuti BKSTI itu kan sudah menerapkan OB gitu ya. Nah ini nanti dilihat dari CPL-nya dulu biar nanti ada kesamaan, biar nanti mahasiswa nggak bingung kok saya nggak ngambil ini kok. Ternyata CPL-nya sampai sini berat sekali ya. Nanti seperti itu. Nanti mungkin kita harus disamakan dulu untuk CPL-nya seperti apa nanti biar nyambung gitu. Dan nanti kalau nggak sesuai ya nanti yang keberatan itu ya mahasiswanya juga. Nah, masih sampai segini kan gitu. Mungkin seperti itu Bu Karniawati. Oke Pak, apa di prodi panjenengan sudah menerapkan MBKM Pak? Kalau MBKM tahun ini sudah ini instruksi untuk perubahan, sama juga perubahan untuk redesign kurikulum. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang untuk dipersiapkan untuk MBKM. Kemudian ada yang magang independen itu nanti ada mata kuliah yang ini juga saya sudah mempersiapkan untuk ini MBKM itu juga. Jadi sama ada rintisan Pak untuk MBKM sendiri. Apakah Bapak sudah pernah melakukan proses pertukaran mungkin dengan prodi yang lain Pak? Ini kita sharing pengalamannya. Ya betul.
Untuk tahun ini kita belum melakukan apa untuk pertukaran belum, Bu. Karena teknik industri yang di UM itu kan baru juga, Bu. Masih baru. Berapa tahun Jadi berdiri? 2019, Bu. Masih muda soalnya. Masih kalah dengan yang di Unipma itu masih kalah. Unipma tahun Gitu, berapa Bu Wildano? 2017 ya, Bu? Ya, 2017. 2017 ya, Bu. Ya. Ya, Pak, kemudian mungkin Pak Poniman di Muhammadiyah, setahu saya ada mata kuliah kemuhammadiyahan, ya Pak? Betul. Itu wajib ditempuh atau mungkin kalau ada mata kuliah konversi itu bisa dikonversikan, Pak? Kalau yang kemuhammadiyahan itu wajib, Bu. Wajib universitas, jadi tidak bisa dikonversikan. Bisa dikonversikan, ya? Tidak bisa dikonversikan. Kecuali ada mata kuliah pilihan itu yang bisa dikonversikan. Oh, jadi seperti itu tidak bisa dikonversikan? Tidak bisa. Ya, itu wajib, sifatnya wajib. Dia hanya kemuhammadiyahan itu. Sampai kemuhammadiyahan 4 soalnya. Itu yang makan. Ya, itu sampai makan apa jumlah SKS-nya itu paling besar itu ke situ. Makanya harusnya S1 itu kan paling kan 144 SKS sampai 46 lah paling banyak. Itu bisa jadi 150, makanya saya ya koleng juga gitu. Yang kaprodinya yang koleng gitu ya, karena kemudian itu ambilnya itu banyak sekali SKS-nya gitu. Ya, kalau di tempat kami saya dan Bu Wildanul itu punya mata kuliah ke-PGRI-an. Jadi walaupun saya di ekonomi, Bu Wildanul di teknik, kemudian yang dari keguruan sendiri semuanya ya harus belajar ke-PGRI-an, walaupun nanti anak FEB itu diajari ke-PGRI-an itu sebenarnya buat apa, tapi karena mata kuliah wajib universitas ya kita harus mempelajari semua. Mungkin sama dengan Bu Yaning punya mata kuliah seperti kami, Bu, yang di kami ke-PGRI-an atau ke Muhammadiyahan kalau yang di UPY. Sama, Bu, ke PGRI-an. Iya, wajib ya, Bu, ya? Nggak bisa dikonversi juga ya, Bu? Bu Yaning? Oke. Bapak Ibu dosen ini perkenalkan dulu, ada Bu Aprianti, ada Bu Indra Ayu, ada Bu Putri, ada Pak Prima, ada Bu Lili. Kami semua dari tim redesain kurikulum, Pak, untuk MBKM. Jadi mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait proses redesain, nanti bisa mendukung proses redesain kita, Bapak Ibu. Monggo, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Bu Putri. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Bu, ya? Jelas, jelas. Oke, Bapak Ibu, di sini saya ingin mencoba untuk sharing terkait dengan mata kuliah yang ada di manajemen. Mungkin beberapa ada yang membahas tentang SDM. Tadi Bu Wildanul sudah menyinggung tentang organisasi ya, Bu, ya. Jadi kalau di kami itu teori organisasi itu membahas lebih kepada perilaku. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau di industri itu membahas perilaku yang seperti apa? Kalau di kami itu lebih kepada feedback, bagaimana pemimpin, terus kemudian kompensasi dan yang lain-lain. Terus kemudian apakah di industri itu dalam membahas tentang SDM-nya ada mata kuliah yang menjurus ke K3, Bu, keselamatan keamanan kerja. Ada beberapa saya melihat prodi industri, teknik industri, itu ada mata kuliah tersendiri yang membahas tentang K3. Kalau nggak salah ya, Bu, ya. Nah, apakah itu juga seharusnya diberikan kalau kita melihat dari sisi SDM atau dari sisi organisasinya? Karena itu juga termasuk output yang penting yang harus digunakan bagaimana ketika kita nanti terjun di dunia kerja. Seperti itu, Bapak Ibu, pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Bu An, monggo, Bu. Mungkin bisa dijawab Bu Yaning. Bu Yaning masih ada di sini, Bu Yaning? Atau Pak Poniman, Bu Wildanul, monggo silahkan. Monggo Pak Poniman terlebih dahulu mungkin, Bu, yang dari eksternal ya. Pak Poniman, monggo Pak. Nanti saya menambahkan. Oke, saya coba ini ya.
mencoba menjawab. Nanti kalau salah tolong dibetulkan Bu Widalu ya, senior berarti ya gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau untuk teori organisasi biasanya ada di teknik industri kan MSDM sendiri itu kan dulu itu kan alhamdulillah saya dapat, sekarang kan diganti dengan organisasi industri kalau nggak salah itu mata kuliahnya. Hanya ganti nama kan, kalau dilihat dari isinya itu hampir sama lah tentang teori motivasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan apakah menjurus sampai ke K3? Kalau ke K3 itu berdiri sendiri karena sekarang itu digabung dengan kesehatan lingkungan gitu. Kalau dulu hanya K3, jadi kalau K3 kan bicaranya tentang keselamatan. Nah, sekarang di dalamnya K3 itu karena ada tentang lingkungan juga berbicara masalah tentang lingkungan. Jadi ada sekarang malah justru ditambah gitu ya untuk di dalamnya. Jadi ada K3 tersendiri, kalau memang di teknik industri memang ada K3 tersendiri, kemudian MSDM itu sendiri, kalau yang masih menerapkan, kemudian atau apakah sudah diganti dengan organisasi industri, karena di dalamnya itu MSDM juga kalau yang tidak ada mata kuliah MSDM itu biasanya diganti dengan disusupi lah artinya itu di organisasi industri. Saya kira itu Bu Putri. Enggak, Bu Daniel mungkin bisa menambahkan, Bu. Iya, Bu. Jadi memang benar kalau di teknik industri itu ada Bu mata kuliah sendiri. Kalau di teknik industri Unikma itu namanya manajemen industri yang berisi tentang kepemimpinan kurang lebih ya. Bagaimana sih harusnya menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi jenis-jenis pemimpin itu apa aja. Jadi pemimpin itu harusnya seperti apa. Terus kita tuh bisa memiliki jiwa kepemimpinan itu harusnya seperti apa dan bagaimana seperti itu. Kita fokusnya itu lebih gini Bu, kalau di teknik industri itu kita ngomong kene perusahaan gitu Bu. Jadi kita tuh gimana sih jadi pemimpin di perusahaan, gampangnya gitu. Walaupun secara umum itu juga bisa digunakan untuk modal kita untuk menjadi pemimpin misalnya di masyarakat seperti itu. Namanya mata kuliahnya manajemen industri 2 SKS. Kalau ngomongin K3 ya, dulu namanya K3L, tapi sekarang namanya K3 aja, kesehatan keselamatan kerja, itu ada juga 3 SKS, membahas tentang apa yang harus dilakukan, atau hal-hal apa yang harus dimitigasi di perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan untuk pekerja kita. Mudahnya seperti itu. Kalau kita ngomongin adakah hubungan antara K3 dengan kepemimpinan tadi ya Bu ya, sakjane iki nek kita lihat alurnya itu beda sih. Kalau yang K3 itu lebih ke ergonomi ya kita jatuhnya kalau di tempat kami, kalau yang manajemen industri itu lebih ke umum. Tetapi bisa juga hubungannya adalah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin nantinya terhadap keselamatan si pekerjanya di perusahaan, seperti itu. Kita runut lagi ke atas, kita ngomongin SDM, ada juga mata kuliah kita namanya fisiologi manusia kerja. Itu lebih kita membahas tentang bagaimana sih kita memanage SDM di perusahaan secara fisiologis. Fisiologis dalam artian mereka kan punya jam tidur ya Bu ya. Misalnya kita kan mau ngambil kebijakan suatu kantor, suatu perusahaan itu ada 3 shift. Apakah 3 shift ini sesuai dengan fisiologis manusia, nggak mana gitu? Atau kita harus 2 shift aja sih, seperti itu maksudnya. Jadi memang SDM itu banyak diperhatikan dan banyak dibahas juga di industri. Karena kalau industri itu intinya adalah menggabungkan socio-human ya, socio-human teknik. Jadi kita sosial, human, dan tekniknya gitu. Begitu Bu. Semoga menjawab. Ya, Bu Yaning bagaimana Bu? Bu Yaning? Sinyalnya. Ya, kebetulan ini menarik sekali ya untuk tema psikologi industri karena tadi pagi untuk sesi yang pagi tadi kita juga FGD dengan prodi psikologi. Jadi di prodi psikologi sendiri juga ada mata kuliah yang psikologi industri. Jadi karena kami itu di manajemen punya MSDM, ternyata juga dipelajari juga psikologi industri ini di teknik industri. Terus kemudian hal menarik lagi terkait K3. Jadi begini Bapak Ibu, kami di prodi manajemen itu seringkali mendapatkan
pengajuan judul ya, pengajuan judul untuk penelitian itu ingin membahas tentang K3. Tapi K3 itu kan untuk di perusahaan karena misalnya kita mahasiswa kita bimbingan ke kita, terus mereka berangkat dari fenomena misalkan. Nah, K3 sendiri kan untuk di perusahaan kan jadi isu yang tidak banyak terpublish gitu. Apakah bisa membahas K3 ini untuk yang relate dengan prodi manajemen itu dari sisi lain, Bapak Ibu? Ini mumpung ada pakar-pakarnya teknik industri ini mungkin bisa memberi jawaban ke kami, ide-ide jawaban ke kami. Monggo, Bu Wildanul atau Pak Puniman dulu. Bu Wildanul dulu ya. Bu Wildanul. Jadi bisa enggak, gimana Bu, K3 itu ada azan Bu, saya enggak fokus. Iya. Sama Bu. Ya, jadi iya, kan ketika ada mahasiswa yang ini Bu, ceritanya ada mahasiswa mengajukan topik tentang K3 gitu kan. Pasti kalau mengajukan penelitian itu untuk S1 itu kan basicnya atau base-nya dari fenomena gitu kan. Sedangkan K3 sendiri kalau di perusahaan itu kan jadi yang dikip gitu, nggak terpublish secara bebas gitu. Ya itu kita mensiasatinya, misalkan kita mau mengambil K3 dengan tema K3 itu kan dari mana? Kita harus membahas dari sisi apa gitu Bu. Kopi Bu Aan, terima kasih penjelasan Bu. Ya, jadi kalau dari kami ya Bu, nanti mungkin bisa disesuaikan. Ketika kita membahas tentang K3 di perusahaan, itu memang jatuhnya nanti kita, kalau ke perusahaan itu datanya primer Bu Aan. Memang benar, beberapa perusahaan itu nggak terlalu aware ya dengan K3-nya ya. Nggak semua perusahaan itu mementingkan K3 dari sisi teori maksudnya. Jadi kan teoritis itu sebenarnya banyak ya K3 itu seperti apa. Tapi dalam penerapannya itulah yang nanti kita evaluasi dengan ilmu di S1 yang kita dapatkan. Jadi kalau kita membahas K3, mau tidak mau kita harus mendapatkan data primer. Jadi harus observe langsung ke perusahaan gitu. Kalau kita tanya ke mereka tuh bisa jadi nggak aware Bu. Jadi kayaknya wes aman no, misalnya sudah aman Bu gitu. K3-nya sudah jalan. Tetapi kan kalau dari kami biasanya langsung observasi di lapangan sesuai dengan ilmu yang kita punyai gitu. Nah terus kita pakai apa sih caranya? Kita relate-nya ke ISO kan kalau K3 itu. Sesuai nggak standar ISO gitu. Saya nggak tahu di manajemen dipelajari atau tidak gitu. Nanti kalau relate sama ISO berarti sudah sesuai gitu. Bahkan K3 itu ada tingkatannya sendiri di masing-masing perusahaan walaupun tidak di expose gitu. Ini K3-nya tingkatannya berapa gitu. Setiap tingkatan itu menunjukkan bahwa dia itu memperhatikan K3-nya apa enggak. Tidak hanya keselamatan si pekerjanya, tapi termasuk juga misalkan pengolahan limbahnya. Seperti itu, Bu. Jadi intinya observasi langsung di perusahaannya. Begitu. Ya, kalau Pak Poniman bagaimana Pak? Menurut pendapat jenengan? Iya. Itu sebetulnya gini. Tentang ilmu tentang K3 ya. Karena memang kan tadi sudah dijelaskan Bu Wildanul itu kan memang kan kaitannya dengan perusahaan. Ya, katakan penelitian yang berkaitan dengan perusahaan karena hubungannya itu ya satu antara tentang kecelakaan itu sendiri, kemudian asesmen. Nah, kemudian insya Allah ya kalau untuk K3 sebetulnya kan memang sulit ya. Artinya sulit kalau katakan kalau nanti dipublish K3 kita itu resiko juga perusahaan gitu ya. Karena data-data itu kan kalau ini hubungannya kan nanti dengan Dinas Tenaga Kerjaan harus ada laporannya dari situ ya. Mungkin kalau untuk manajemen bisa dari asesmennya gitu ya. Jadi tentang risiko nanti sebelum melakukan pekerjaan itu nanti risikonya ini loh. Nah, itu bisa disesuaikan dengan pekerja agar tidak terjadi kecelakaan, contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk di ini ya di teknik industri, kalau kita belum untuk UM ini kan belum kan hanya baru semester 4, jadi K3 itu memang ada khusus. Kemudian di dalamnya itu kan ada aturan-aturan. Nah, mungkin kalau K3 itu bukan ke ISO ya. Kalau di
di UM itu tidak sampai ke ISO dulu, karena ISO nanti ada penjelasan tersendiri, nanti ada manajemennya materi kuliah tersendiri, tapi nanti disisipkan juga. Nah, di K3 ini nanti kita itu ngambilnya di PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3-nya itu sendiri. Nah, jadi memang agak ini ya, kalau untuk untuk pengambilan data dari perusahaan, saya kira untuk K3 itu agak sulit karena hubungannya itu memang ke situ. Ya, hubungannya tentang macam-macam banyaknya, karena kami sudah menangani K3 juga sama. Agak kesulitan memang untuk pengambilan data ke perusahaan, dan tidak semua perusahaan itu mau memberikan datanya kalau berdasarkan data. Tapi kalau untuk pengambilan langsung, seperti tadi sudah dijelaskan Bu Widanul, langsung observasi di lapangan, itu saya kira bisa. Untuk penelitian tentang K3 di bidang manajemen itu masih bisa. Saya kira itu. Ya, berarti kita harus ada ilmunya dulu ya Pak, berarti K3. Jadi mahasiswa itu nggak bisa loko-loko ngambil K3 gitu kalau nggak punya ilmunya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Bu Lili, monggo. Bu An, ya, sebentar ya. mohon izin berbicara ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dari paparan Bu Wildan dan juga Pak Poniman, saya berusaha menyimpulkan bahwa pada intinya tuh K3 itu memang penting kalau kita bicarakan tentang tren saat ini ya, apalagi sudah ditambahkan dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau dari paparan beliau-beliau, berarti kita manajemen ini K3-nya, mata kuliahnya itu bisa dikonversikan ke teori organisasi ataupun ke operasional manajemen. Begitu ya Bapak Ibu? Kalau kita berbicara tentang konversi kurikulum atau switch kurikulum ini loh Bu Aan. Ini maksudnya kalau dari manajemen tuh nggak ada K3 gitu toh Mbak, maksudnya? Manajemen tuh nggak ada K3. Jadi nggak ada. Maksudnya. Betul. Nggak bisa tapi, Mbak kayak gini. Nggak bisa ya. Jadi terkadang itu bisa. Mahasiswa ketika ngambil penelitian itu mau bahas tentang K3. Jadi ya nggak bisa karena memang kita pertama nggak punya dasar ilmiah, yang kedua nanti kalau observasi langsung ke perusahaan itu kan pasti nggak akan observasi seperti teknik industri yang panjenengan bilang tadi Bu Widanul. Kita tahu ini nggak sesuai, ini tahu sesuai gitu kan. Jadi kebanyakan kalau membahas tentang K3 itu ranahnya agak gimana ya, ya namanya seperti yang dibilang Pak Poniman, kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerja dan sebagainya, pasti itu di-keep data itu oleh perusahaan. Jadi tidak mungkin kita ngambil K3 gitu. Tapi kami punya total quality management. Nah, total quality management itu kita bicara tentang kualitas manajemen manajerial secara total, tapi saya rasa ya juga bukan K3 ya. K3 itu lebih ke keselamatan kerja. Nggih, Bu. Karena begini Bu, kalau menambahkan ya, K3 itu kalau tadi kata siapa tadi tanya ya? Bu Putri. Ya tadi. Oh, Bu Putri ya. Ya. Itu kan kalau tadi kan pertanyaannya berarti misalkan ada pertukaran gitu kan ya. Mau dikonversi nggak Bu ya? Misalkan mata kuliah manajemen organisasinya manajemen, bisa nggak sih nanti di teknik industri ambilnya K3 gitu kan? Sama nggak? Itu beda Bu, saya rasa. Karena kalau di teknik industri, kalau tempat Unipma ya, mungkin di Unmu sama PGRI Jogja beda. Kalau di kami itu, kita ngomongnya teknis Bu, misalkan ya, kalau contoh mudahnya, di perusahaan itu, azan Bu. Jeda dulu aja ya. Sebentar lagi nggih Bapak Ibu.
Oke, Bu Widanul, monggo dilanjutkan. Oh, okay. Jadi kalau di kami di teknik industri itu ngomongin K3 itu tentang teknisnya, Bu An dan Bu Putri. Teknis itu dalam artian bagaimana kita mengendalikan suatu bahaya dalam perusahaan gitu. Jadi kita bagi menjadi beberapa teknis, misalnya mengeliminasi bahaya, kemudian bisa mensubstitusi, kemudian harus mengontrol secara teknis, kontrol administratif, kemudian yang terakhir adalah APD. Dan saya rasa untuk mata kuliah ini itu gimana ya, nggak bisa diambil secara terpisah dengan mata kuliah yang lain ketika apalagi mau dijadikan penelitian gitu. Kalau dikonversi dengan mata kuliah manajemen organisasi terlalu jauh gitu Bu. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa, menurut saya tidak bisa. Gitu. Terlalu tapi beda mungkin ya gap ilmunya ya. Terlalu beda Bu, karena terlalu jauh sih. Nah itu ya. Gitu. Karena belajarnya terlalu teknis kalau untuk yang K3 sih. Mungkin Pak Poniman bisa menambahkan, monggo. Oke, Bu. Sudah sangat jelas di Bu Widanul tadi sudah menjelaskan. Kalau ketika memang berbicaranya kan berbicara praktis dan teknis sekali gitu. Itu nggak bisa, kalau di perusahaan ya memang sudah jelas ada, biasanya di situ kan ada ahli K3-nya, termasuk dari ahli K3, terus safety officer dan lain-lain sebagainya itu. Nah di situ memang kalau K3 itu sangat teknis, jadi nggak bisa konversi dengan mata kuliah yang lain. Saya mencoba dengan konversi mata kuliah yang lain itu nggak bisa karena sifatnya teknis dan itu aplikatif gitu kalau untuk K3. Bukan sekedar teori tapi aplikatif dan teknis sekali gitu. Saya kira ya sama dengan pendapat saya, sama dengan Bu Widanul tadi, itu tidak bisa dikonversi seperti itu. Saya kira itu, Bu. Ya, terima kasih pencerahan sekali ini Bapak Ibu. Bu Lili mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bu An atas waktunya. Selamat datang Pak Poniman sama Pak Bu Widanul. Terima kasih paparannya, sangat menarik sekali. Ini merupakan suatu sharing yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Begini, tadi setelah saya ikuti dari sharing ini tadi kelihatannya menarik dan bisa dijadikan suatu masukan buat redesign kita. Tetapi begini yang saya sampaikan, untuk di prodi manajemen ini kan ada 3 konsentrasi Bapak Ibu. Itu ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, terus kemudian ada manajemen pemasaran. Nah, kalau di di prodi manajemen nyun sewu, ini kelihatannya itu lebih mengarah ke teori, lebih besar ke situ. Terus kemudian kalau teknik itu tadi yang disampaikan Pak Poniman mungkin lebih menyasar atau mengarah ke prakteknya. Gitu nggih, tekniknya bagaimana. Nah, kalau menurut saya bagaimana dari 3 konsentrasi ini nanti dipilah-pilah mata kuliah apa saja yang bisa masuk ke kurikulum kita, terus kemudian nanti dipadukan ke tekniknya bagaimana. Sehingga nanti untuk untuk praktek atau teknisnya itu loh. Jadi mahasiswa itu ditambahi bekal, maksudnya bekalnya lebih komplit gitu loh. Jadi lebih berimbang, teorinya juga ada, nanti terus kemudian untuk teknisnya nanti juga ada. Jadi bisa istilahnya untuk terjun ke dunia kerja itu juga lebih tatak bahasa Jawanya gitu. Itu saja mungkin tanggapannya, monggo bagaimana kalau seperti itu Bu Widanul sama Pak Poniman. Itu saja buaan dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Lili terima kasih. Monggo Pak Poniman apa Bu Widanul? Bu Widanul monggo. Saya lagi, Pak.
Ladies Jangan first. dulu. Kan harus senior dulu, nanti kalau junior yang menjelaskan nanti kualat nanti. Sebenarnya junior loh ini Pak. Terima kasih Bu Lili. Gimana ya? Jadi kalau misalkan mau seperti itu, MBKM ini kesempatan yang sangat sangat baik ya untuk menambah skill dalam artian tadi kan ya. Jadi nanti anak manajemen tapi dia ada tambahan skill untuk beberapa mata kuliah, tidak masalah. Tapi tadi balik lagi Bu An, seperti sebenarnya mahasiswanya mau nggak ntar jangan-jangan ngambil rantai pasok misalkan ya di teknik industri, supply chain teknik industri, kok mengeluh ya Allah Bu hitungan KB misal gitu. Karena memang kita juga teori, cuman memang banyak teori, tapi kita banyak secara teknisnya menghitung, misalnya misalkan ya contohnya di supply chain atau rantai pasok itu kita juga menghitung bagaimana ada beer game, ada nggak Bu beer game gitu misalkan, atau kita menghitung rute terpendek seperti itu contohnya. Jadi itu memang ada hitung-hitungannya. Begitu Bu. Saya rasa kalau misalkan mau dengan tujuan menambah skill, nggak masalah sih, asal nanti disiapkan saja mahasiswanya, karena memang teknik itu mau tidak mau banyak hitungannya itu. Gitu. Kalau dari saya begitu Ibu. Padahal itu sudah tuntutan zaman. Nggih, betul. Mau tidak mau loh itu. Iya Bu, sebenarnya tinggal mahasiswanya nanti ngeluh di dosennya gitu. Biasanya gitu. Terima kasih. Monggo Pak Peniman. Nggih, Bu. Ya itu tadi ya. Itu teknik industri sebetulnya hitung-hitungannya dikit kok ya, daripada teknik yang lain itu ya. Bu Wildanul ya Bu. Kan sedikit sekali itu hitung-hitungannya. Kan paling kan ekonomi teknik yang riset operasi saya 3 loh Pak. Gitu ya, hitung-hitungannya dikit seperti fisika, kimia lah, hitung-hitungannya dikit lah Bu. Terus ada ekonomi teknik, ekonomi manajerial, itu kan ada tuh Bu. Kita kan dapat ekonomi manajerial, ekonomi teknik, terus akuntansi biaya gitu ya. Nah, itu hitung-hitungannya dikit sekali gitu. Tapi ya kalau mahasiswanya nggak dipersiapkan ke situ, ya nanti mahasiswanya yang kelengker dewi gitu ya. Hitung-hitungannya ekonomi teknik kan sederhana, hanya berbicara yang masa kini, masa depan itu aja, hitung-hitungan kredit, dan itu kan manajemen kan juga harus ngitung juga tuh ke situ. Kemudian itu kalau yang hubungannya nanti ke keuangan, kan konsentrasinya kan tadi saya tuliskan ada 3. Ada keuangan, SDM, dan pemasaran. Itu ya semuanya itu ya sebetulnya ya core-nya industri juga ke situ masuknya. Katakan kita berbicara keuangan, ada ekonomi teknik, kita harus biasanya kan ngitungnya kan tentang suku bunga aja gitu ya Bu. Ya. Saya masih interest rate. tentang investasi kan gitu. Yeah. Nah, SDM berarti tentang orang-orangnya di perusahaan. Kemudian tentang pemasaran, di teknik industri juga pemasaran, ya teori, ya nanti di dalamnya walaupun di situ pemasaran tidak ada praktik, tapi kita biasanya itu mewajibkan untuk terjun langsung ke lapangan, bukan duduk di kelas, biasanya seperti itu. Itu untuk pemasaran. Nah semuanya ini sebetulnya kan kalau kita untuk teknik industri itu sebenarnya kan untuk aplikasi nanti di perusahaan seperti ini loh, perusahaan nanti gitu. Kalau kalian punya perusahaan, ini loh nanti kompleksitasnya yang kita akan pelajari ya di teknik industri gitu. Nah kalau hitung-hitungan, saya menghindari hitung-hitungan ya pemasaran. Ya pemasaran juga ngitung-hitungan juga tuh Bu. Yeah. Nanti ngitung HPP, ngitung kos produksi, semuanya ngitung nanti. Nggak ada yang nggak ngitung. Soalnya kemudian SDM, kebutuhan SDM. Nah, nanti yang ngitung juga. Nah, ngitungnya gimana? Nanti kalau SDM ngitungnya lah, ini orang bekerja itu katakan 1 hari menghasilkan berapa duit, nah itu kan sudah berbicara di perusahaan berarti seperti itu. Orang ini kos untuk gaji dia sendiri itu bisa atau enggak sih sebetulnya kan itu kan juga butuh di SDM juga berbicaranya pasti di situ. Nanti kalau kalau kita masuk di perusahaan itu ya kita katakan terjun langsung di praktisnya itu ya seperti itu Bu. Ruwetnya di perusahaan ya sama sebetulnya Bu.
seperti ruwetnya jadi dosen itu, apalagi kaprodi gitu ya Bu ya, Bu Wildanul ya. Gitu. Jadi semuanya masuk, semuanya ada hitung-hitungannya. Saya yakin semuanya ada hitung-hitungan, keuangan, SDM, pemasaran, logistik pun, ya, seperti SCM tadi ada hitung-hitungannya. Apalagi sudah ke layout, kalau ke teknik industri sudah bilang ke layout gitu ya. Ya. Bisa ngambil di teori keputusan tentang simulasi. Simulasi saja. Baru simulasi sudah menghitung gitu loh, Bu, belum ke praktek. Ada yang dinamakan simulasi sistem industri. Nah, itu kan semuanya ngitung semua. Saya kira itu, Bu. Mungkin bisa untuk menjawabnya dari tadi. Oke. Bu Yaning masih di Zoom ini, Bu? Masih Bu, maaf tadi sinanya putus nyambung. Iya. Bagaimana untuk pendapatnya Bu Yaning? Monggo, Bu. Sebelumnya tadi pertanyaannya bagaimana ya Bu? Maaf saya lupa. Bu Lili, bisa diulangi lagi? Nyuwun sewu Bu Yaning, ini tadi kan saya menyampaikan bahwa di prodi manajemen itu kan ada 3 konsentrasi. Ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, sama SDM. Nah, itu misalnya dikonversi ke ke mata kuliah TI, itu kira-kira bisa apa tidak untuk kedepannya. Karena kelihatannya yang mirip juga banyak sekali. Tadi yang disampaikan Pak Poniman tadi menghitung pemasaran, bagaimana biayanya dan sebagainya. Kalau di manajemen keuangan, di konsentrasi manajemen keuangan itu masuk ke mata kuliah akuntansi biaya, Bapak. Jadi ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen. Nah, itu satu paket. Jadi akuntansi manajemen itu lanjutan dari akuntansi biaya sebenarnya. Makanya kelihatannya kok masuk semua tadi yang disampaikan Pak Poniman gitu. Cuman kita perlu memilah-milah. Kelihatannya yang masuk ke konsentrasi kita itu mana. Nah, insya Allah kok kelihatannya kok masuk semua gitu loh. Cuman nanti bebannya nanti seberapa berat. Nah, itu loh, itu yang menjadi pertanyaan dari kita semua untuk mahasiswa. Itu Bu Yaning, jadi terkait dengan mata kuliah yang bisa dikonversi, kira-kira apa saja, terus kemudian kira-kira masuk apa tidak untuk dari ketiga konsentrasi kita gitu. Terima kasih Bu Yaning. Oh ya, enggak. Terima kasih. Mungkin kalau untuk MDM dan manajemen pemasaran, nah itu teknik industri sendiri juga sebenarnya belajar. Nah, itu tergantung sama prodi masing-masing di universitas. Nah, untuk yang di kami, untuk 2 mata kuliah itu mungkin nanti masuk ke mata kuliah pilihan, Bu. Tapi hanya 2 SKS. Jadi untuk kedalamannya mungkin karena hanya sekitar SKS, jadi begitu dalam untuk pelajari pemasaran dan SDM. Tapi kalau dikonversi mungkin yaitu tadi lihat dulu nanti CPL di prodi manajemen di Unipma itu seperti apa dan di prodi seperti apa. Misalkan kalau nanti CPL-nya mirip mungkin bisa kita link bertukar. Kemudian untuk yang keuangan, nah untuk yang teknik industri sendiri sebenarnya juga sudah berbu untuk itu tadi analisis ya, tapi ya itu tadi cuma hanya 2 SKS, jadi tidak sedalam kalau misalnya orang akuntansi mempelajari biaya, Bu. Itu Bu. Kalau konversinya mungkin itu tadi saya balikan lagi ke CPL, lihat dulu CPL-nya apa. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Yaning. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Ini menggelitik sekali tentang K3 tadi. Kita itu di dunia pendidikan butuh K3 nggak sih Bapak Ibu? Wildanul mungkin bisa menjawab apakah perlu keselamatan dan kesehatan kerja ini di dunia kita, dunia pendidikan seperti itu. Pertanyaannya. Kalau ngomong K3
K3 itu gini loh Bu An, memang kalau kita ngomongin secara sulit, secara teknis buat itu sulit ya. Kayaknya teknik kita pakai APD dan lain sebagainya gitu. Itu tuh K3 tuh harusnya pakai goggles, harusnya pakai glove, harusnya pakai APD yang lainnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin itu yang nggak seribet itu juga. Sesimpel ini Bu, teknik industri itu ada yang kita kenal namanya hazard nih Pak Poniman. Hazard atau sesuatu yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Itu kita sebut hazard. Hazard itu simpel Bu, misalkan di kampus kita ini kan sedang ada ngecat ya Bu ya. Ngecat terus nanti itu ada air-air yang di bawah itu kalau di kita itu kita assessment Bu. Misalkan itu di perusahaan atau di tempat yang kita akan assessment. Oh berarti ada hazard nih, hazardnya apa? Air di lantai akan menyebabkan apa? Bisa terpeleset, jatuh, akibatnya apa gitu. Itu namanya manajemen resiko jatuhnya. Jadi K3 itu terlihat sulit ya sulit, cuman kita tetap harus mengidentifikasi hal-hal yang kecil yang bisa menyebabkan adanya kecelakaan gitu. Karena kalau di perusahaan kita ngomongnya, apalagi di institusi kita selalu bilang kalau pekerja itu adalah aset, harusnya mikirnya gitu ya. Jadi harus selalu memikirkan kira-kira bagaimana pekerja-pekerja kita, termasuk dosen-dosen kita, karyawan kita aman terhadap hazard yang mungkin terjadi. Seperti itu. Contohnya juga keputusan rektor kita untuk masuk 2 untuk setiap hari itu kan juga sebenarnya adalah sebuah decision untuk menghindarkan kita dari sebuah bahaya kan ya. Gitu. Kalau ngomonginnya gitu Bu. Jadi memang tetap di dunia pendidikan harus diterapkan Bu K3 itu. Begitu. Iya Bu. Berarti nggak cuma di industri apa ya namanya seperti pabrik atau yang butuh ya kayak bangunan dan sebagainya itu ya. Kita dunia pendidikan sebenarnya juga perlu K3. Bagaimana Pak Poniman menurut panjenengan? Ya Bu. Ya. Jadi udah di ini ya panjang lebar tadi untuk kalau di dunia pendidikan ya memang ya wajib, mau nggak mau ya wajib. Contohnya sekarang aja udah harus pakai masker gitu, itu semua masuk K3. Kemudian tentang ventilasi ruangan seperti itu. Cuman K3 itu permasalahannya itu biasanya di top manajemen Bu. Ya. Baik di pendidikan, di perusahaan gitu ya. Saya sering sekali menemui tentang asesmen K3 itu biasanya di top manajemen. Masalahnya apa sih? Duitnya gede, jujur aja. Iya. Bebannya itu besar. Kalau mau benar-benar mau menerapkan K3, itu memang ada cost tersendiri khusus untuk K3. Ya. Bukan hanya BPJS saja, Pak. Kalau BPJS, wah sudah BPJS sudah cukup, bukan itu sebetulnya. Gitu. Karena kalau kita menerapkan K3 itu pasti kan artinya si karyawan dan lainnya itu kan kita hidup tenang gitu ya, sudah fokus kerja gitu ya. Nah, kalau nggak ada jaminan seperti itu ya pasti kurang fokus lah, kerjanya kurang fokus itu sudah pasti, apalagi di perusahaan gitu loh. Di dunia pendidikan juga sama. Contohnya kalau berbicara tentang kalau pendidikan, contohnya di ruangan kantor gitu, kadang kan kita kan hanya ya ngene tok seperti itu. Ya contohnya dari alat, berbicara masalah alat aja. Kadang kursi meja itu seadanya, kadang kursi meja itu tidak ergonomis, itu berbicara tentang K3 juga, tentang keselamatan. Ya. Kursi rusak wis pokok dipaku-paku nggak sesuai diduduki lagi kan nanti jebol. Nah, itu kan sebetulnya sudah nggak memperhatikan itu. Kemudian ventilasi ruangan dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi kita dipermasalahkan tentang anggaran untuk K3 itu sendiri karena memang besar. Jadi ya kalau untuk penerapan K3 ya bukan penerapannya nggak sulit, cuma untuk manajemennya juga sulit gitu ya. Karena hubungannya itu masalah biaya itu tadi sendiri. Kalau dibilang di pendidikan, apakah perlu? Ya semuanya dimanapun itu harus. Ya. Di rumah tangga pun harus bisa menerapkan K3 kok. Di rumah dari kita sendiri. Mulai dari kita sendiri, kita dari rumah, berangkat dari rumah, buka pintu sampai ke tempat kerja itu sudah harus menerapkan K3. Iya. Seperti itu. Pakai helm K3 ya Pak? Pakai helm sudah K3 Bu. Bu Yaning masih di sini Bu Yaning. Bagaimana Bu Yaning? Nggih Bu,
Ketiga, iya betul seperti kata Pak Pon dan Bu Wildan tadi, ya di mana-mana butuh itu K3. Mungkin ya sekarang kalau di dunia pendidikan mungkin penerangannya ya dalam jadwal masuk atau kerja sekarang kaitannya dengan COVID, kemudian pakai masker. Nah, sebenarnya di mana itu memang butuh, Bu. Jadi K3 itu bisa diterapkan di semua bidang, hanya cuma pendidik atau di perusahaan saja. Jadi memang dibutuhkan di sekitar, seperti Pak Ponimadi bilang, di rumah tangga sebenarnya butuh juga K3 begitu, Bu. Iya. Oke. Berarti ya secara garis besar memang walaupun kita itu beda ilmu, beda gap ilmunya mungkin banyak, tapi ada ya ilmu-ilmu yang relate antara kami di prodi manajemen dengan di prodi teknik industri. Dan semoga nanti memungkinkan ketika kita bekerja sama, mungkin Pak Poniman dengan Bu Wildanul itu bisa nanti menginisiasi kerjasama pertukaran mahasiswa, Bu. Siapa tahu Ya, ketemu. siap. Ya. Ini ada juga Bu Yaning. Jadi sesama prodi kita kan sudah disuruh redesain ya Bu Wildanul. Jadi mungkin semester depan itu ya ada mungkin program pertukaran mahasiswa lah kita inisiasi, walaupun tidak berskala besar dulu. Saya maunya seperti itu ya, nanti mungkin tidak bisa langsung besar. Tapi semoga bisa jadi keberlanjutan nanti kerjasama kita, Pak Poniman, Bu Wildanul, Bu Yaning, karena ya kita semua tuntutannya sama, harus redesain kurikulum MBKM dan melaksanakan perintahnya menteri. Entah nanti kalau menterinya ganti lagi, ganti menteri, ganti kebijakan. Terima kasih Pak Poniman, terima kasih Bu Wildanul, terima kasih Bu Yaning. Mohon maaf kami merepotkan hari ini, mengganggu waktunya Bapak Ibu sekalian. Waktu saya serahkan kembali ke Bu Apri, monggo Bu. Terima kasih Bu Aan. Nggak terasa ya, waktunya sudah lebih dari cukup, banyak sekali. Seru ya Bapak Ibu kita bisa berkumpul di sini. Di sini juga Pak Poniman, Bu Wildanul, dan Bu Yani dipertemukan mungkin nanti untuk menginisiasi kerjasama. Ngaten nggih. Sebelum diakhiri, saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang sudah ada di chat nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah disediakan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Kita bisa bekerja sama berkelanjutan dengan baik. Demikian akhir kata dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Pak Poniman, Bu Wildanul, Bu Yaning, juga teman-teman yang lain. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai di sini, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih Bu Wildanul, Pak Poniman, Bu Yaning. Untuk kalau mau